Selamat siang, Romo. Oh, selamat siang Bapak. Mari silakan duduk. Ada persoalan apa Bapak di sini? Begini, Romo. Saya ini seorang Muslim, dan beberapa bulan yang lalu saya sudah menikah dengan istri saya beragama Katolik. Nah, beberapa bulan lalu ketika saya bekerja di luar kota, ternyata istri saya telah membaptis anak saya secara diam-diam tanpa pengetahuan saya, Romo. Oke, baik Bapak. Saya bisa memahami persoalan yang Bapak hadapi. Jadi saya bisa menjelaskan begini Bapak ya. Di dalam gereja Katolik, sakramen baptis merupakan salah satu sakramen yang sangat penting. Karena sakramen baptis menjadi pintu gerbang bagi seseorang untuk menjadi anggota gereja Katolik dan menerima sakramen-sakramen lainnya. Namun, seringkali ada halangan bagi seseorang untuk menerima sakramen baptis. Misalnya, seseorang yang berasal dari kedua orang tua yang menikah beda agama. Hal ini dikarenakan ada pihak yang ingin anaknya dibaptis, ada juga pihak yang tidak ingin anaknya dibaptis secara Katolik. Kasus yang dianalisis oleh kami ini menghadirkan dilema moral dan yuridis, melibatkan seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga di mana kedua orang tuanya itu menikah beda agama. Ayahnya adalah seorang Muslim dan ibunya seorang Katolik. Konflik tentang penentuan agama bagi si anak ini memuncak ketika si anak dibaptis secara Katolik tanpa persetujuan ayah dan tanpa sepengetahuan ayah. Hal ini kemudian memicu respon yang keras berupa tuduhan pemaksaan beragama atau dalam tanda petik kristenisasi. Setelah kita mendengarkan penjelasan kasus tadi, sekarang saya akan membantu menjelaskan dan saya akan membagi menjadi 4 bagian dalam tema besar keabsahan baptisan dalam gereja Katolik. Yang pertama itu mengenai validitas sakramen baptisan. Validitas sakramen baptisan itu tergantung 3 bagian, materia, forma, dan pelayan. Materia sendiri itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu materia remota dan materia proxima. Materia remota adalah bahan dasar atau bahan alami dalam baptisan adalah air. Lalu materia proxima adalah tindakan yang membarengi materia remota, yaitu pencurahan roh, pencurahan air. Lalu yang ketiga adalah forma, kata-kata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu yang terakhir adalah pelayan. Dalam kitab hukum kanonik, pelayan baptis adalah uskup, presbiter, dan diakon. Namun dalam keadaan darurat, siapa saja, dalam hal ini orang-orang Katolik, boleh membaptis yang calon pembaptis dalam kondisi darurat. Lalu mengenai licetas atau demi layaknya. Dalam gereja Katolik, gereja mengajarkan bahwa semua anak yang lahir dalam keluarga itu boleh dibaptis, terlepas dari keadaan keluarganya, misalnya broken home atau mungkin pernikahan beda agama. Asalkan ada pertanggungjawaban dari seseorang yang mau bertanggung jawab terhadap pendampingan iman anak, pertumbuhan dan perkembangan dalam iman Katolik pastinya. Lalu yang ketiga, wali baptis. Wali baptis juga memainkan peran penting dalam baptisan atau dalam keabsahan baptisan. Wali baptis sendiri memiliki peran yaitu membantu orang tua untuk mendampingi anak dalam pembinaan iman Katolik. Dan wali baptis sendiri itu tidak sembarang ditunjuk, melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudah genap berusia 16 tahun, beriman Katolik, dan sudah menerima sakramen inisiasi. Dan yang terakhir adalah pencatatan. Pencatatan sendiri itu tertuang dalam kitab hukum kanonik, kanon 875 sampai 878. Ini sangat penting karena menjadi bukti bahwa seseorang telah menerima sakramen. Pelayan yang memberikan sakramen baptis, dalam hal ini pastor, harus segera mungkin mencatat nama baptis pastinya, nama anak yang dibaptis, nama orang tua, nama wali baptis, kapan dan di mana, dan siapa yang memberikan. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan salah satu ajaran penting dalam ajaran gereja Katolik, yaitu Salus Animarum. Secara sederhana, Salus Animarum adalah keselamatan jiwa-jiwa. Aturan ini adalah salah satu aturan yang paling utama dan penting dalam gereja Katolik. Berangkat dari situ,
Gereja mendorong agar sakramen baptis itu segera dilaksanakan, terkhususnya untuk para bayi. Dengan sakramen baptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dihapuskan segala dosa asal kita, dan kita memulai hidup bersama Kristus. Nah, gereja memahami bahwa seorang bayi atau anak-anak tidak bisa memilih imannya sendiri. Oleh karena itu, gereja memberi tugas yang mulia terhadap orang tua, yaitu menjadi pendidik utama dalam iman Katolik. Jika ada konteks di mana perkawinan beda agama, maka diatur dalam hukum kanonik nomor 1125 bahwa anak yang akan dihasilkan akan dididik secara Katolik. Dengan begitu, orang tua akan menjamin keselamatan anak, dan keselamatan itu tidak boleh ditunda lagi. Aturan ini bukan hanya soal administrasi atau formalitas semata, tetapi ini adalah sarana keselamatan yang harus dimanfaatkan dan tidak boleh disia-siakan. Lalu ada yang bertanya, apakah ini bagian dari kristenisasi atau pemaksaan iman? Jawabannya tentu tidak. Justru dengan sakramen baptis, anak akan mendapatkan keselamatan itu, karena ini adalah anugerah cinta kasih Allah, sehingga anak bisa hidup bersama dengan iman gereja dan iman keluarga, dan juga tentunya iman Katolik. Nah, sekarang kita bertanya, apakah keselamatan jiwa sudah menjadi prioritas utama dalam keluarga kita? Cinta kasih sejati bukan hanya soal bagaimana mempersiapkan masa depan atau bagaimana mencakapkan fisik kita, tetapi juga bagaimana persiapan jiwa kita menuju kepada Tuhan. Begitu dari saya, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang solusi pastoral dan rekomendasi imam. Status anak, baptisan Katolik itu bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan karena meninggalkan meterai ilahi. Itu kita bisa lihat dari kanon 845 paragraf 1 dan juga dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1128. Status anak yang dibaptis secara Katolik itu berlaku seumur hidup. Lalu yang berikut, peran ibu sebagai orang tua yang memiliki iman Katolik. Di sini sebelum menikah atau sebelum menjalani pernikahan bersama pasangannya yang non-Katolik, ibu itu perlu menjelaskan kepada suaminya, atau apabila ibu kurang memahami tentang kanon atau hukum gereja, mungkin ibu bisa datang kepada pastor paroki atau kepada siapa saja yang memahami tentang aturan perkawinan di dalam gereja Katolik. Untuk itu, saya mau menjelaskan bahwa di dalam hukum kanon 1125 paragraf 1, anak yang dibaptis itu berlaku secara sah, dan juga ibu memiliki kewajiban untuk mendidik anak yang dibaptis secara Katolik. Peran ibu sebagai orang tua yang memiliki iman Katolik, dia itu berperan untuk mendidik anaknya di dalam iman Katolik. Karena ayahnya itu kan seorang Muslim, jadi ayah tidak memahami tentang aturan di dalam hukum kanon gereja Katolik. Ibu itu tidak hanya membaptis anaknya, tetapi dia juga bertanggung jawab atas iman anaknya sepanjang hidup anaknya, dan harus jujur dan terbuka dengan suaminya atau pasangannya, sehingga baptisan anak mereka itu tidak menjadi batu sandungan terhadap perkawinan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada bagian penutup. Kasus dari persoalan perkawinan dan juga masuk dalam baptisan menegaskan bahwa baptisan itu adalah sarana keselamatan yang tidak dapat dibatalkan. Tetapi gereja tetap harus bijak untuk menghadapi kedua orang tua yang harus membangun dialog dalam keluarga, karena keselamatan jiwa itu penting, dan juga dalam kehidupan keluarga, keharmonisan keluarga menjadi hal yang utama dalam hubungan antara iman. Sekian dari saya dan terima kasih.